Kita masih di acara Gesah Sehat Ambi. Yasmin kaget-kaget terus. Ada apa sih itu tadi ya? Ya, ini resikonya kalau kita itu syutingnya kan kita ini ada di outdoor, ini di salah Garden satu resto, ya? resto Garden Family Family Resto. Ini ada lokasinya itu di belakang Rumah Sakit Yasmin. Jadi resto ini itu juga menyiapkan menu untuk mereka keluarga pasien yang lagi jaga, mungkin yang sakit gitu kan. Ya? Iya kan udah jaga orang sakit masih repot nyari makan ya kan? Jadi Bingung kan? Jadi nggak takut kelaparan Nggak gitu ya? takut kelaparan karena jaga. fasilitasnya juga bisa langsung masuk ke kamar-kamar pasien. Oh jadi delivery gitu ya? Delivery. Jadi tinggal iya. nanti ada nomor WhatsApp yang nanti ditampilkan di layar. Anda juga sudah bisa langsung. Pakai ongkos kirim nggak? Ya nggak usah lah, deket gitu kan. Di arealnya di belakang Rumah Sakit Yasmin. Apalagi bulan Ramadan ini banyak sekali. Ini apa buka pada waktu sahur, Mami? Ya? Sahur juga melayani bagi keluarga pasien juga. Masyarakat yang mau membeli juga boleh langsung datang gitu kan. Ngomong-ngomong nih di Rumah Sakit Yasmin itu kan kalau kita tadi ngomongin anak-anak, tadi kita juga lihat si Queen tuh sehat banget ya. Anaknya Mbak In tadi ya, badannya kayak juga anak seger. Waktu itu. Iya. Waktu itu sekarang bagaimana? Udah besar. Udah besar. Nah, ini kalau di Rumah Sakit Yasmin itu nggak usah khawatir, kita itu memfasilitasi untuk anak-anak, bahkan dari yang lahir sampai mereka mungkin juga istilahnya tumbuh dan berkembang. Di Rumah Sakit Yasmin itu ada fasilitas kesehatannya, apa aja itu? Gitu apa loh. Aja ya? Misalnya nih mereka yang lahiran di Rumah Sakit Yasmin, tuh ada fasilitasnya. Coba nih. Nah, nih. Nah, kayaknya saya pernah tahu kalau melahirkan di sini nanti ada foto-foto gitu kalau mereka akan dapat yang namanya ini buku ini. Buku kayak gini nih, namanya My First Book. Oke, ya. Jadi di dalamnya itu nanti akan ada bahkan juga ada foto-foto ketika mereka baru tapak kaki pertama ketika masih lahir. Jejak lucu kaki ya, pertama. jejak kaki pertama waktu masih lahir. Saya di mana ya dulu ya? Nggak ada. Kan lahirnya waktu itu kan Kang Andri satu-satu. Iya, kepala duluan, badan duluan. Dicep-cep nama boneka. Nah, kalau lihat seperti ini saya jadi ingin dilahirkan kembali gitu. Apa yang pengen nanti ada es krim pengen. Nanti dilahirkan kembali. Nanti kalau ada yang cantik lewat kalau sakit pengen ke dokter anak lagi gitu ya. Oke. Jadi inilah fasilitas ya. Mereka akan dapat semua ya. Jadi di dalamnya itu juga ada sejarah kelahirannya, dia lahir di tanggal berapa, jam berapa, dokter yang nolong siapa, terus tapak kaki gitu ya, tapak kaki. Juga fotonya ya, foto dia waktu masih baby itu, waktu masih lahir itu ada semua. Mungkin ada juga ditampilkan di situ, diomongin sama host Mami begitu ya, sama co-host Handri Irama gitu ya, disebutkan juga mungkin. Mungkin, siapa tahu. Oke, terus habis itu kan biasanya kita juga menyediakan ruang-ruang untuk rawat inap yang untuk anak-anak. Kalau ruang rawat inap di anak-anak itu di Rumah Sakit Yasmin itu benar-benar desainnya itu anak-anak banget. Iya, gitu ya. Jadi tidak menakutkan bagi anak-anak itu. Bahkan para perawat nih ya, para perawat yang datang ke kamar pasien anak itu pakai bando-bando yang lucu gitu. Pakai bando-bando. Sayang aku nggak pakai bandonya ya, coba aku bisa nunjukin bandonya gitu. Karena supaya apa anak-anak tidak takut. Biasanya kan orang tua tuh suka begini, nanti ada dokter nanti disuntik loh. Nah itu juga saya paling sebel gitu kalau ada orang tua yang sehingga kalau karena terpaksa dia sakit, kadang-kadang dia ketakutan. Iya, harusnya ditanamkan sejak dini bahwasannya berobat ke dokter itu tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Dokter-dokter di sini, Dokter Ali juga orangnya ramah. Dokter Ali tadi baik, ramah. Dokter Handri juga ramah. Oh ya. Mbak Mami juga. Iya dong. Terus habis itu kita itu kan banyak juga anak-anak kalau sakit biasanya kan suka boring. Aku suka boring gitu kan. Lagunya siapa itu, Mi? Biasanya anak-anak kalau boring apa yang dilakukan supaya nggak boring? Ada fasilitas juga. Mewarnai. Nah, ini coba dipakai deh. Ini apa sih ini? Ini para perawat itu pakai seperti ini, gitu. Nah, jadi kelihatan ramah anak kan, lucu kan? Ya kira-kira pantas nggak pakai gitar ya? Nah, ini adalah pensil warna, kertas mewarnai. Jadi anak-anak itu ya, jadi kalau deketin sama kamera nih, jadi anak-anak itu kalau dia waktunya dirawat, ya, kalau dirawat itu untuk mengisi waktu luangnya mereka dikasih kertas mewarnai. Jadi mereka mewarnai, menggambar kayak gitu. Jadi keadaannya masih kosong gini ya, belum ada warnanya ya? Sudah lengkap dengan pensil warnanya. Ini pensil warnanya asli nih ya? Asli dong. Ya. Jadi nanti biasanya kalau kita jalan-jalan berkunjung ke Rumah Sakit Yasmin itu akan dipajang, kan ada satu corner. Jadi hasil karya anak-anak itu satu pojok yang menghasilkan menempelkan gambar-gambar itu sebenarnya adalah gambar-gambar yang diwarnai oleh para pasien anak di Rumah Sakit luar biasa ya. Makanya kalau Rumah Sakit Yasmin bilang ono bain itu memang iya sih. Memang bener ada. Memang ada gitu rumah sakit yang sampai berpikir idenya sampai segitu. Aku rasa nggak ada. Iya. Cuman di Rumah Sakit Yasmin aja. Cuma kamu cuma
Yasmin. Iya. Oke, dan kemudian juga kalau Ini salah pas ya? pengen tahu fasilitas di Rumah Sakit Yasmin apa aja sih kita promo ya, terutama ini adalah fasilitas mungkin nanti kita tampilkan secara slide-nya juga Ada ya. di sini nih, ada di sini. Jadi kamar-kamar untuk rumah sakitnya, nih ada dinding kreasi yang tadi kita cerita. Jadi dindingnya tidak warna putih rupanya. Bukan ya, nggak selalu harus warna putih kan. Tidak seperti model rumah sakit Iya, zaman itu kan dulu ya. zaman dulu. Karena kalau untuk anak-anak kita kasih warna-warna yang menyejukkan dan juga memberikan spirit buat anak-anak itu. Dan Makanya warnanya ada kuning, ada biru, itu biru atau merah. hijau itu? Biru dong. Bukan hijau ya? Bukan, ini Bukan hijau hijau laut. Biru daun ini. Biru daun. Ya. Ya Iya. kan? Terus kemudian anak-anak tadi kan kita pegang-pegang balon tuh di sepanjang kita. Itu dikasih juga ke anak-anak. Jadi anak-anak juga dikasih balon. Dikasih Kalau mewarnai. ayahnya mau minta boleh gitu ya? Boleh, tapi jadi anak-anak dulu Oh ya. gitu. Minta balon gitu anak-anaknya. Terus habis Apalagi, itu juga apalagi? ada banyak juga sih fasilitas-fasilitas lain tuh, lihat tuh kalau kita lihat Nah, nih ya. desain interior kamarnya ya. Interior kamarnya itu benar-benar Jadi anak-anak itu akan merasa seperti di rumah sendiri. Betul. Sehingga dalam proses penyembuhannya, itu penting juga ya, Dok ya? iya akan lebih cepat, makin cepat. Oh, gitu. Jadi kalau hatinya enak, seneng Hatinya begitu. senang. Jadi respon terhadap obat itu makin cepat sehingga dia akan lebih cepat sembuh. Jadi itu ada pengaruhnya ya. juga ya. Ya. Oke. Dan siapa saja sih sebenarnya istilahnya tim medis yang mensupport untuk fasilitas anak-anak ini? Kalau untuk dokter spesialis Kita anak, dulu lagi aja. kalau untuk spesialis anak di Rumah Sakit Yasmin, selain tadi ada dokter Ari yang buka jam praktek setiap hari Senin sampai Jumat, itu juga ada dokter Luti ya, dokter Luti dia nggak kelihatan. Pramani. Pramani. Ya. Itu ada praktek sendiri, dan juga ada satu orang namanya dokter Noval Baras, spesialis anak. Ada dokter Luti, ada dokter Noval, Ada dokter dokter Ari. Mereka adalah tim dari Rumah Sakit Yasmin khusus menangani masalah anak-anak ya. Nah, kalau misalkan pemirsa ingin tahu misalkan jadwal dokternya kapan sih, Dok? Bisa langsung akses website kami di www.yasminhospital.com. Di situ ada menu praktek, jadwal praktek dokter semua ya. Semua. Dan itu terupdate. Ya, jadi misalkan pada hari ini misalkan ada dokter tambahan, dokter Mami begitu ya, ada masuk di situ. Ya. Gitu Kalau ya. aku pasnya jadi dokter apa ya? Dokter cinta butuh nggak sih? Mungkin saya bisa gitu ngelamar. Bisa suatu saat nanti. Jangan lupa CV-nya nanti disampaikan ke saya. Dok, kita itu juga perlu dong ngasih nasihat buat ibu-ibu ya. Bagaimanapun kesehatan itu kan penting. Iya sih. Pada ujung segmen kita akan mendengarkan nih. Sudah siap belum dengan nasihat-sehatnya? Bentar, nanti saya siapkan dulu mungkin ya. Oke. Oh, disiapin kan ini udah siap. Oke. Apa sih nasihat sehat dari Kang Handri Irama buat mereka yang hari ini nonton acara kita? Nasihat sehat pada kesempatan hari ini adalah mengajarkan anak untuk berpuasa sedini mungkin. Itu adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Tetapi jangan sampai memaksa anak untuk harus berpuasa secara penuh dalam sehari. Karena kalau sampai orang tua melakukan itu, berarti orang tua itu adalah terlalu. Oke, begitu banyak hal yang sudah kita obrolkan hari ini. Nggak terasa. Kang Handri, nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Ujung obrolan. Dan jangan lupa ya, kita ini juga harus meng-follow juga untuk media sosial dari Rumah Sakit Yasmin. Rumah Sakit Yasmin itu adalah IG-nya adalah Yasmin Hospital ya. @Yasmin Hospital. Yasmin Hospital. Jadi jangan juga cuma Facebooknya juga ada Facebook ada. Yasmin Hospital juga ada di Facebook, di Instagram juga ada, dan juga di YouTube-nya juga Yasmin Hospital ya. Oke, semoga saja apa yang sudah kita obrolkan hari ini itu betul-betul bisa memberikan manfaat untuk semuanya saja yang mendengarkan, karena acara ini juga ditayangkan di Using Channel, juga bisa diakses di YouTube-nya Yasmin Hospital, katanya juga di radio Raya FM, Radio Yasmin ya. Inspirasi keluarga Banyuwangi. Iya. Kalau gitu kita mesti pamit dulu dong ya. Lain kali kita ketemu lagi. Dan pastikan kita akan ketemu setiap pekan begitu ya, untuk berbicara tentang kesehatan, karena kalau bicara kesehatan itu tidak ada habis-habisnya, karena kita pengen sehat semuanya ya. Oke, saya Mami Yasmin. Saya Handri Irama. Pamit undur. Jangan lupa untuk ikut terus di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Ono Kiai.